Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reko Safrizal dengan NIM 301-2079. Di sini saya akan membacakan tugas UAS pada mata kuliah Psikologi Agama. Adapun tugasnya yaitu mereview kepribadian beragama seseorang. Adapun 3 pokok dalam review tersebut yaitu yang pertama pengamalan, yang kedua pengetahuan, dan yang ketiga pemahaman. Nah, adapun objek yang saya jadikan bahan pertimbangan dalam review ini yaitu Kiai Haji Ahmad Bahauddin Nur Salim atau yang lebih dikenal dengan sebutan Gus Baha. Kita mulai dari yang pertama yaitu pengetahuan. Kiai Haji Bahauddin Nur Salim atau lebih dikenal dengan sebutan Gus Baha merupakan seorang ulama yang karismatik yang menguasai beragam ilmu. Beliau menguasai beragam ilmu yang telah beliau pelajari dan disampaikan kepada orang, baik itu secara offline maupun secara media sosial ataupun konten-konten yang tersebar. Beliau juga dikenal dengan kerendahan hatinya ataupun tasawuf. Nah, artinya pengetahuan beliau dalam beragama itu sangat tinggi bagi kapasitas seseorang muslim. Gus Baha juga memiliki sanad keilmuan yang jelas, memiliki guru-guru yang mumpuni seperti Kiai Haji Maimun Zubair. Nah, guru-guru Gus Baha, meskipun kita kenal bahwa Gus Baha itu tidak pernah menempuh pendidikan setara perguruan tinggi kayak S1, S2, dan S3. Namun siapa sangka Gus Baha ini pernah ditawari oleh salah satu universitas gelar Doktor Honoris Causa. Namun beliau dengan kerendahan hatinya menolak. Beliau menolak gelar tersebut untuk tidak disandungkan kepada beliau. Itulah dari segi pengetahuan beliau dalam beragama. Lanjut yang kedua yaitu pemahaman. Pemahaman beliau dalam beragama, pemahaman Gus Baha dalam beragama telah mencapai tingkat alim untuk kapasitas seorang muslim. Contohnya misalkan saya seorang muslim, saya belum mencapai tingkat alim karena begitu banyak dosa-dosa dan apapun khilaf yang saya lakukan. Nah, Gus Baha ini telah terhitung dalam tingkat alim dalam seorang kapasitas seseorang muslim. Gus Baha bukan hanya memahami agama untuk dikonsumsi secara individual. Contoh saya belajar itu untuk saya sendiri. Gus Baha tidak demikian. Beliau mempelajari sesuatu, dipahami, setelah beliau paham, beliau terapkan kembali kepada khalayak umum. Nah, itu berarti pemahaman beliau ini telah mencapai tingkat tinggi, tingkat alim dengan kapasitas seorang muslim. Begitu. Adapun pemahaman beliau ini disampaikan lagi kepada kita khalayak umum itu melalui seperti media sosial, konten-konten YouTube, podcast, ataupun karya-karya ilmiah. Beliau juga ikut andil dalam karya ilmiah seperti salah satu kitab tafsir di Universitas Islam Internasional di Yogyakarta. Itu beliau salah satu pengarang dalam kitab tafsir tersebut. Ataupun beliau juga sangat alim dalam bidang fikih, dalam bidang tafsir, dalam bidang hadis, dan sebagainya. Artinya pemahaman Gus Baha ini telah matang dalam beragama. Beliau telah paham betul agama Islam. Dari seluruh agama Islam beliau telah mengetahui. Yang terakhir yaitu pengamalan beliau dalam beragama. Agama yang telah dipelajari, agama yang telah dijajaki selama kita dari kecil hingga besar, tentu itu butuh sebuah pengamalan. Seandainya kita mempelajari ilmu agama ataupun ilmu-ilmu yang lain dari kecil sampai kita mati, jika tidak kita amalkan itu hanya sia-sia. Artinya tidak ada gunanya. Nah, bagaimana bentuk pengamalan Gus Baha dalam beragama? Salah satunya yaitu Gus Baha telah mengamalkan apa yang telah beliau pelajari dan beliau pahami, seperti contoh sifat rendah hati beliau. Sifat rendah hati itu termasuk dalam kategori akhlak. Nah, dari segi akhlak ini beliau telah memahami, telah mengamalkan salah satu intisari dari agama Islam, yaitu berakhlak yang baik.
Beliau berakhlak yang baik, rendah hati, tasawuf, sabar dan sebagainya. Artinya beliau telah mengamalkan ilmu-ilmu yang telah beliau pelajari sebelumnya dengan baik. Contoh lain misalkan beliau menyampaikan ceramah ataupun nasihat-nasihat kepada orang-orang lain yang telah beliau pahami, kemudian beliau transferkan kepada kita. Itu juga salah satu bentuk pengamalan beliau dalam beragama. Beliau memahami agama Islam, beliau mengetahui agama Islam, namun tidak beliau konsumsi secara untuk beliau sendiri gitu, namun juga diberikan kepada kita pemahaman-pemahaman beliau. Nah, itu beliau telah mengamalkan agama, merupakan bentuk dari kategori intelektual. Intelektual beliau berarti dalam beragama itu sudah artinya sudah bisa dikategorikan salah satu seorang tokoh ataupun pakar dalam agama. Gitu. Mungkin demikian penjelasan saya untuk tugas UAS pada kali ini. Akhirul kalam, saya Riko Saprizal. Jika ada salah kata itu dari saya, jika ada yang terbaik itu semua dari Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.